Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi Nur Mustafa dari kelas 2B Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modernisasi pesantren dan interaksi globalisasi. Yang pertama ada pengertian modernisasi. Modernisasi dijelaskan sebagai proses evolusi atau pembaharuan yang tidak hanya mencakup perubahan sikap dan mentalitas individu untuk memenuhi kebutuhan zaman sekarang, tetapi juga penyesuaian pendidikan Islam dengan kemajuan zaman. Ini menunjukkan bahwa modernisasi dalam pesantren tidak hanya terbatas pada aspek teknologi, tetapi juga meliputi perubahan dalam nilai-nilai, cara berpikir, dan metode pengajaran lebih luas untuk mencerminkan keadaan masyarakat dan kebudayaan yang modern. Yang kedua ada pengertian pesantren. Pesantren yang berasal dari kata santri atau murid yang belajar agama Islam dijelaskan sebagai tempat di mana komunitas berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Dalam pengaturan dan kelasnya kali ini, seorang kiai atau guru mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri menggunakan kitab-kitab klasik yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama abad pertengahan. Santri biasanya tinggal di asrama yang ada di pesantren. Selain itu, pesantren diidentifikasi sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang mencakup asrama, kiai, santri, masjid, dan kitab kuning. Pesantren dianggap identik dengan dunia ilmu pengetahuan dengan proses pembelajaran yang melibatkan pendidik, santri, dan fasilitas belajar mengajar. Pesantren juga dijelaskan memiliki rujukan keilmuan yang komprehensif, yang berakar pada ajaran dasar Islam dari Al-Quran dan Hadis. Adapun ciri khas pesantren yaitu adanya kiai, santri, asrama, dan pengajian, yang semuanya merupakan elemen penting dari struktur dan fungsi pesantren. Yang selanjutnya ada bentuk pondok pesantren. Yang pertama ada pesantren salafiyah. Pondok pesantren salafiyah merujuk pada pesantren yang menggunakan metode pembelajaran tradisional yang dari kata salaf berarti lama atau tradisional, dan di sini pembelajaran agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan fokus pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Progresi pembelajaran tidak diukur berdasarkan waktu tetapi pada penyelesaian kitab yang dipelajari. Yang kedua ada pesantren khalafiyah. Pondok pesantren khalafiyah atau asyariah yang dari kata khalaf berarti kemudian atau modern, dan asyariah berarti sekarang atau modern. Pesantren ini mengadopsi metode pendidikan modern dengan sistem pendidikan formal. Pembelajaran dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan program yang diatur berdasarkan satuan waktu seperti semester atau tahun ajaran. Yang ketiga ada pesantren kombinasi. Pondok pesantren campuran dan kombinasi ini adalah pesantren yang menggabungkan elemen dari kedua pendekatan salafiyah dan khalafiyah. Meskipun beberapa pesantren mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai salafiyah, mereka juga menerapkan pendidikan klasikal dan berjenjang. Demikian pula pesantren khalafiyah sering kali masih mempertahankan pengajian kitab klasik yang merupakan bagian dari identitas tradisional pesantren. Yang selanjutnya ada dinamika pesantren. Dinamika sejarah dan evolusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berakar di pedesaan Indonesia. Dikatakan bahwa pesantren telah ada sejak abad ke-18 dan beberapa sumber telah menyebutkan sejak abad ke-13. Pesantren telah berkembang dari bentuk awal yang sederhana menjadi lembaga pendidikan yang terstruktur dan bergengsi, dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai pendiri pesantren pertama. Pesantren dikategorikan menjadi 3 jenis yang telah disebutkan kayak tadi. Yang pertama ada pesantren salafiyah, yang kedua pesantren khalafiyah, yang ketiga ada pesantren campuran atau kombinasi. Sejarah pesantren menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan terutama setelah dibukanya terusan Suez yang memungkinkan pelajar Indonesia belajar di Mekah dan kemudian mendirikan pesantren di tanah air. Pada tahun 1970-an terjadi lonjakan jumlah pesantren dan santri menandakan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Beberapa pesantren mempertahankan tradisi lama, sementara yang lain mencari inovasi untuk memenuhi kebutuhan santri dan masyarakat. Namun, perubahan ini tidak menghilangkan esensi budaya pesantren. Fungsi utama pesantren tetap sebagai lembaga pendidikan yang mentransfer ilmu pengetahuan agama dan nilai-nilai Islam, melakukan kontrol sosial dan rekayasa sosial. Ini menegaskan peran penting pesantren dalam masyarakat dan berkelanjutan budaya serta pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian globalisasi. Globalisasi dijelaskan sebagai proses yang mendunia yang menciptakan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui berbagai saluran seperti perdagangan, investasi, perjalanan, dan budaya populer. Ditambahkan bahwa di era globalisasi, individu dan kelompok dituntut untuk terus belajar dan berinteraksi secara interaktif yang bermutu, sambil memahami dan hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk dengan perbedaan agama, etnis, dan kelas sosial. Globalisasi juga dihubungkan dengan ideologi yang menggambarkan interaksi luas dalam berbagai bidang yang dipercepat oleh teknologi informasi dan telekomunikasi serta liberalisasi perdagangan dan keuangan.
Selanjutnya ada globalisasi yang diidentifikasi ada karakteristik utama. Yang pertama ada kemajuan dan inovasi teknologi serta arus informasi dan komunikasi lintas negara. Yang kedua akumulasi kapital dengan intensitas investasi, keuangan, dan perdagangan global yang meningkat. Yang ketiga ada intensitas perpindahan manusia, pertukaran budaya, nilai, dan ide lintas batas negara. Yang keempat ada tingkat keterkaitan dan ketergantungan yang meningkat, tidak hanya antar bangsa tetapi juga antar masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan pesantren dalam menghadapi era globalisasi. Globalisasi membawa dampak yang signifikan pada semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, dan pesantren harus meningkatkan perannya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dalam konteks Islam, globalisasi dipandang sebagai fenomena alami sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Anbiya ayat 107. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus beradaptasi dengan tuntunan globalisasi dengan menciptakan individu yang tidak hanya bertakwa tetapi juga berpengetahuan luas dan memiliki moral yang tinggi. Pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan masyarakat dan pendidikan dengan misi awal untuk menyebarkan ajaran Islam yang universal ke seluruh Nusantara. Pesantren dianggap memiliki peran penting dalam mempertahankan ajaran Islam di tengah globalisasi, memberikan keseimbangan antara pendidikan agama dan umum, dan menjadi benteng moral di tengah dekadensi yang melanda di masyarakat. Yang terakhir, ada sikap terhadap globalisasi. Yang pertama ada kelompok yang menerima secara mutlak, yaitu kelompok ini sepenuhnya menerima globalisasi dan mengikuti cara-cara serta ajaran dari berbagai budaya tanpa batasan, mengadopsi praktek dan pemikiran baru sejalan dengan arus global. Yang kedua, ada kelompok yang menolak sama sekali. Kelompok ini menolak segala aspek baru yang dibawa oleh globalisasi, percaya bahwa hal tersebut akan merusak nilai-nilai dan budaya Islam. Mereka tidak mengisolasi diri, tetapi memilih untuk secara aktif menentang pengaruh globalisasi. Yang ketiga, ada kelompok pertengahan. Kelompok ini mengambil pendekatan selektif terhadap globalisasi, tidak sepenuhnya menolak atau menerima. Mereka memilah dan memilih aspek-aspek globalisasi yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam dan menolak yang tidak sesuai. Nah, setelah itu yang terakhir ada kesimpulan. Pesantren secara sadar menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari dinamika global. Ini menunjukkan integrasi materi pelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pesantren modern memperkaya kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran seperti ilmu komputer, bahasa asing, dan manajemen. Itu saja dari saya tentang modernisasi pesantren dan interaksi globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.